Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukurnya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan kepada manusia agung, manusia termulia, manusia tersempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuki materi di bab yang baru, yaitu seputar akhlak tercela. Apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela yaitu lawan kata dari akhlak terpuji. Akhlak tercela ini tidak seharusnya dimiliki oleh seorang muslim maupun setiap orang, tidak harus dimiliki dan bahkan wajib dihindari. Ya, seperti halnya fasik, kemudian marah dan murtad dan lain sebagainya. Ya, seperti halnya berbohong, menipu, mencuri, itu merupakan hal tercela atau akhlak yang tercela. Namun pembahasan kita pada hari ini insya Allah hanya 3, yaitu seputar marah, kemudian yang kedua yaitu fasik, dan yang ketiga murtad. Teman-teman silakan dibuka bukunya di halaman ke-52. Ya. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai, kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, marah merupakan perasaan yang tidak senang ketika kita mungkin dikarenakan adanya sesuatu yang membuat kita marah. Ya. Adapun ada cara strategis yang bagus ketika kalian atau mungkin kakak atau mungkin setiap orang dalam keadaan marah. Ya. Mungkin terkadang mendadak kita mendapatkan masalah sehingga kita merasa terbebani, atau mungkin kita mendapatkan ejekan dari tetangga maupun dari teman kita sehingga secara otomatis atau secara tidak sadar kita dalam keadaan marah. Oleh karenanya di sini ada cara untuk menghilangkan sifat marah. Yang pertama yaitu di bagian bawah. Ya. Yang pertama yaitu hendaknya kita selalu memperhatikan bahwasanya ketika kita marah, Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat ya apa-apa yang kita lakukan selama di dunia. Oleh karenanya sudah seharusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa manusianya itu seperti halnya CCTV. Ya, CCTV itu selalu memonitoring ya keadaan. Begitupun dengan Allah. Allah adalah CCTV setiap manusia, semua manusia. Jadi apa-apa yang kita lakukan di dunia ini itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apabila kita berbuat jelek, tentu kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah pasti melihat apa-apa yang kita perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentu harus mengingat bahwasanya dengan kita marah pastinya nanti menimbulkan sebuah permusuhan atau rasa dendam. Ketika kita menampakkan atau memunculkan rasa marah kita di hadapan teman kita, tentu yang ada yang tadinya kita bersahabat malah menjadi musuh. Yang tadinya kita teman malah menjadi musuh. Ya, oleh karenanya ingat bahwasanya permusuhan itu bukan hal yang baik dan bukan solusi yang baik. Oleh karenanya perlu diingat baik-baik seputar hal tersebut. Adapun yang ketiga yaitu ketika dalam keadaan marah, cara untuk menghilangkannya yaitu segera untuk membaca ta'awuz. Ta'awuz itu biasa kita baca sebelum kita membaca Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Mengapa dikatakan terkutuk? Kenapa kita harus membaca ta'awuz? Karena biasanya marah memang datangnya dari setan. Merupakan godaan-godaan maupun langkah-langkah yang setan berikan kepada kita sebagai muslim. Adapun yang terakhir, yang keempat, yaitu hendaknya ketika kita marah kita segera segera duduk. Ya, ketika kita marah dalam keadaan diri, maka segera kita untuk duduk. Adapun ketika kita duduk masih ada marah yang kita rasakan, maka disegerakan kita untuk berwudu. Diibaratkan marah itu datangnya dari datangnya dari setan, dan setan itu terbentuk dari api. Sehingga ketika kita marah itu seperti ada kobaran api. Maka untuk menghilangkan, untuk meredakan amarah tersebut, maka diperlukan yang namanya berwudu. Ya, wudu itu kan air.
Jadi itu bisa meminimalisir bahkan menghanguskan atau menghilangkan api-api tersebut atau kemarahan yang sedang kita rasakan. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu marah itu juga terkadang ada saatnya. Ya, seseorang boleh marah, namun ketika agamanya dihina oleh orang lain. Ketika seseorang dilarang untuk beribadah, kemudian ketika keluarganya dihina oleh orang lain, maka diperbolehkan kita untuk marah. Contoh, agama kalian dihina atau dicaci, dijelek-jelekan di hadapan kalian. Tentu, kalian tidak hanya diam saja, namun kalian diperbolehkan untuk marah. Ya, dalam keadaan tersebut, karena untuk menegakkan agama Islam. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada saatnya kita diperbolehkan untuk marah. Ya, adapun memang lebih baiknya kita selalu bersabar. Ya, marah dalam keadaan tersebut memang baik. Namun lebih baik lagi kita bersabar. Ya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya tentu kita diperintahkan untuk jangan marah. Ya, di sini ada kata tandai jangan engkau marah. Baik. Oke. Tapi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Rasulullah SAW melarang kita untuk marah? Tentu karena tadi yang kakak sampaikan bahwasanya marah itu merupakan datangnya dari setan. Ya, dan setan itu selalu mengajak manusia kepada hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya di surah An-Nur ayat 21. Kakak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar. Shadaqallahul azim. Jadi sudah jelas di dalam firman Allah bahwasanya setan memberikan langkah-langkah yang jitu agar seorang muslim itu terdorong untuk melakukan perbuatan yang keji, yaitu salah satunya dengan marah. Baik teman-teman, silakan ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman 54. 54. Perlu diketahui terkadang memang kita memiliki rasa amarah sehingga terjadinya sebuah permusuhan. Namun di dalam Islam, permusuhan ini atau kita mendiamkan orang lain ini tidak sebaiknya apabila lebih dari 3 hari. Ya, jadi sebaiknya lebih bagus lagi ketika kita ada amarah, maka kita selesaikan di tempat tersebut. Kita selesaikan di waktu tersebut. Jangan sampai kita bawa-bawa ke tempat lain, ke rumah dan lain sebagainya. Tentu hal ini sebagian sabda Rasulullah agar kita tidak mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari, yaitu qala Rasulullah SAW, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalath. Yang artinya tidak boleh bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, tidak bertegur sapa, diam-diaman, ya acu tak acu di antara mereka, yaitu lebih dari 3 hari. Jadi tidak boleh. Ya, sebaiknya kita segera, bahkan kita mulai dengan meminta maaf. Ya. Dan adapun kerugian yang dialami bagi orang-orang yang sering marah, yang sering tinggi diri, sehingga amarahnya selalu muncul, maka banyak kerugian yang ia dapat. Yang pertama yaitu tentu merenggangkan hubungan keluarga, persahabatan. Orang jadi tidak senang. Ya, jadi banyak orang yang menjauh, tidak mendekati lagi. Jadi keluarga itu tidak erat lagi, semakin menjauh. Karena mengapa? Ya biasanya kita juga nggak senang kan ketika kita bergabung. Maksudnya ketika kita punya teman sedikit-sedikit marah. Tentu kita akan menjauh seperti itu. Adapun yang kedua yaitu menimbulkan penyakit hati. Tentu ketika marah, maka hitam-hitam akan terus bermunculan atau menempel di dalam hati seseorang yang sering kali marah-marah. Adapun yang ketiga yaitu menimbulkan dan mencelakakan orang lain, sudah jelas. Ya, dijauhi teman, kemudian pastinya dibenci oleh orang lain. Ya, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah seharusnya kita bersikap lemah lembut, jangan marah-marah, apalagi menjadi orang pemarah. Ya, kita berlemah lembut dalam persahabatan, dalam keluarga, kepada orang tua, kepada teman, kepada guru dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah di sini yaitu innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan suka terhadap sikap lembut dalam segala hal.
Ya, rawahu Bukhari wal Muslim. Jadi sudah seharusnya kita bersikap lemah lembut, sopan ya dalam bertutur kata, dalam bersikap terutama kepada orang yang lebih tua, baik orang tua maupun guru. Kemudian kepada adik tentu kita harus menyayangi ya dengan cara yang lembut, bukan yang kasar. Baik teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kita pembahasan yang kedua yaitu seputar fasik. Ya mungkin teman-teman agak sedikit heran, fasik itu apa? Ya, fasik itu adalah di mana seseorang sesat atau keluar dari kesalehan. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia ini dapat dimaksudkan bahwasanya kalian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kalian nggak mau mengerjakan atas perintah yang Allah berikan. Contoh, ya si Ahmad memiliki KTP agama Islam. Ya, dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Si Ahmad ini meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Tapi Ahmad ini tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak membayar zakat fitrah yang diwajibkan, tidak puasa Ramadan yang halnya wajib. Seperti itu. Maka Ahmad ini termasuk ke golongan orang-orang fasik. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, oleh karenanya ini salah satu hal yang jelek, yang buruk, yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang muslim. Ketika kita beragama Islam, sudah seharusnya kita melakukan segala perbuatan yang diperintahkan Allah secara keseluruhan, tidak memilih atau memilah. Ya, jadi semuanya kita ambil, yaitu terutama kita beriman kepada Allah, mengikuti atas perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu puasa, kemudian zakat dan sholat 5 waktu. Itu yang fardu ain, yang wajib bagi setiap muslim. Ya, adapun ciri-ciri orang yang fasik di sini dituliskan yaitu biasanya ia adalah orang yang malas dalam beribadah. Ya, jadi ketika kita melihat keluarga atau mungkin di rumah kita ada orang yang malas beribadah, maka bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Namun dengan alasan yang jelas ya. Dengan alasan yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu mengadu domba. Biasanya suka membuat sebuah kericuhan di antara satu dengan yang lainnya. Adapun yang sering berbohong. Nah, ini menandakan kemudian sombong, angkuh dan arogan. Dan yang terakhir tidak mau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas karena keimanan dasarnya saja sudah tidak dilaksanakan, apalagi untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas tentu ya akan sangat jauh dari orang-orang yang fasik. Seperti itu. Ya, oleh karenanya fasik ini sebuah perbuatan yang tercela, yang tidak seharusnya dimiliki oleh kita semua. Ya. Kemudian sikap fasik ini tentu merugikan banyak. Ya, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Ya, dan orang-orang fasik tentu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak rasa cukup materi kita sampai sini, yaitu seputar tadi akhlak tercela, yaitu yang pertama adalah marah, yang kedua adalah fasik. Tentu kita sebagai seorang muslim jangan sampai ya kita tergolong ke dalam dua sifat tersebut. Kita hindari, kita jauhi apabila memang kita merasa ya mungkin kita tidak mengikuti atas perintah Allah yaitu beribadah salat 5 waktu, maka mari kita perbaiki. Mari kita memperbagus diri mulai dari sekarang. Ingat kata Rasulullah, seberuntung-beruntungnya manusia itu adalah harinya lebih baik dari hari sebelumnya. Jangan sampai kita termasuk ke orang-orang yang merugi, yaitu sama saja kegiatan kita ya seperti itu. Baik teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita tutup dengan baca ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.